Kalau kamu satu orang menolong Allah, yansurkum, maka Allah akan menolong kalian semua. Ini mempunyai rahasia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi allafa baina qulubina fa asbahna bi ni'matihi ikhwana. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abdullah wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Amma ba'du. Alhamdulillah, para jamaah, Bapak Ibu, hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, pagi ini Allah masih melimpahkan nikmat, rahmat, hidayah, inayahnya kepada kita semua, sehingga kita masih diberikan kesempatan untuk bersama-sama hadir menyambut seruan Allah, salat subuh berjamaah, sekaligus kita meneladani ayat-ayat Allah, sabda-sabda dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah pada pagi hari ini kita mengangkat tema tentang meraih kejayaan. Meraih kemenangan, meraih keberhasilan. Sebelum kita dalami lebih lanjut, kita bersama-sama mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un pada keluarga Bapak Musyahid Musyafa, beliau Ibu Musyahid ya, sudah kembali ke haribaan Allah. Mudah-mudahan beliau husnul khotimah, amal baiknya seluruhnya mudah-mudahan diterima oleh Allah, dan seluruh kesalahan-kesalahan beliau diampuni oleh Allah. Keluarga juga mudah-mudahan diberikan kesabaran dan keimanan, kekuatan oleh Allah, sehingga insya Allah terus istiqomah. Karena pada akhirnya kita sama, kita cuma antri, kita juga akan kembali lagi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu sudah pasti, sehingga memang tidak perlu disesali, disedih yang berlebihan. Karena yang perlu kita pikirkan hanyalah bagaimana kematian kita, apakah husnul khotimah atau tidak. Mudah-mudahan Ibunda Ibu Musyahid Musyafa, beliau dalam kondisi husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah, Bapak Ibu sekalian, kalau kita bertanya kepada seluruh manusia, pasti semuanya menginginkan keberhasilan, kejayaan, keberuntungan, kebahagiaan. Semuanya tak terkecuali siapapun, termasuk kita semua, umat Islam ini pasti ingin kejayaan, keberhasilan, keuntungan. Bahkan kalau kita menginginkan untung lebih, yaitu jaya dunia akhirat, berhasil dunia akhirat, bahagia dunia akhirat. Karena itu, maka menjadi penting bagi kita seluruhnya umat Islam bagaimana kita meraihnya, meraih kejayaan tersebut, keberhasilan tersebut, kemenangan tersebut sesuai tuntunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena sebenarnya sebagai umat Islam sudah diberikan panduan lengkap. Cuma kadang-kadang di antara umat Islam itu ada yang malas belajar, sehingga mulai kecil sampai mau mati tua pun masih gak keluar dari kategori orang awam. Dia ngaku Islam tapi gak tahu apa-apa tentang tuntunan Islam.
tidak paham tentang tuntunan Islam yang benar itu bagaimana. Dia cukup tawakal dengan Islam keturunan. Dan inilah yang menyebabkan kemudian umat Islam itu kadang nasibnya seperti orang-orang yang tidak beragama, yang dalam hidupnya bingung terus, seperti tidak punya panduan dalam hidupnya. Padahal Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan panduan pasti. Kalau kita mengikutinya, sudah pasti yang kita harapkan itu kita akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa sebenarnya panduan Allah agar supaya kita semua mendapatkan kejayaan, kemenangan, keberhasilan? Maka dalam surat Muhammad ayat 7 Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. In tansurullaha yansurkum wa yutsabbit aqdamakum. Jikalau kalian semuanya mau menolong Allah, maka Allah pasti menolong kalian semua. Dan Allah juga akan meneguhkan kaki-kaki kalian semua. Para jamaah hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, di dalam ayat ini Allah memberikan panduan supaya kita diberi kemenangan, keberhasilan, kejayaan oleh Allah pakai in syartiyah. Syarat, ada syaratnya. Kalau kita ingin ditolong, diberikan kemenangan, kejayaan oleh Allah, kekuatan oleh Allah, keteguhan, ketegaran oleh Allah, maka syaratnya kita intan surullah. Jikalau kalian menolong Allah, ai yansur dinallah, menolong agamanya Allah, tunduk, patuh, tawakal, bertakwa, mendakwahkan agamanya Allah. Itu syaratnya. Nurut kepada tuntunan Allah, maka Allah menjamin yansurkum, maka Allah pasti akan memberikan pertolongan, kemenangan, kejayaan kepada kalian semua umat Islam. Dan Allah akan yutsabbit aqdamakum, Allah juga akan meneguhkan, menegarkan kalian semuanya. Dan ini sudah terbukti dalam sejarah panjang umat Islam. Ketika umat Islam semakin taat, semakin takwa, semakin tunduk, semakin patuh, semakin bertawakal, pasrah kepada Allah, nurut kepada Allah, maka grafiknya nggak pernah nurun, naik terus. Mulai satu orang Rasulullah bersama ibunda Khadijah, Ali, Abu Bakar, terus naik terus, bahkan sampai kemudian Imperium Romawi dan Persia diserahkan kepada umat Islam, bahkan kejayaannya itu sampai kurang lebih 1400 tahun. Baru kemarin runtuhnya di 1924 Masehi. Dan biasanya ketika semakin menurun ketaatan umat Islam kepada Allah, semakin menurun kejayaan tersebut, kemenangan tersebut, keberhasilan tersebut terus menurun. Para jamaah sekalian, sehingga kalau kita ingin jaya dalam konsep Allah, konsep Rasulullah, konsep agama Islam, tentu syaratnya ternyata nggak banyak, ya cuma satu, nusratul muslimina lillah. Jikalau umat Islam itu sudah menolong Allah, menolong agamanya Allah, melaksanakan, memahami, mendakwahkan agamanya Allah sesuai yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan itu kita bisa meneladani baginda Rasulullah SAW. Bagaimana Rasulullah mengamalkan Islam, memahami Islam, mendakwahkan Islam, lengkap sudah di dalam Al-Quran, dalam hadis, dalam sejarah panjang Rasulullah bagaimana menerapkan ajaran Allah dalam hidupnya, sebagaimana kita memang disuruh mencontoh Rasulullah dalam memahami, dalam mengamalkan, dalam mendakwahkan, dalam memperjuangkan agamanya Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, laqad kana lakum
fi Rasulillah uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhiri wa dzakarallaha katsira. Sungguh telah ada contoh tauladan pada baginda Rasulullah SAW bagi orang-orang yang mengharapkan ridhonya Allah, bagi orang-orang yang mengharapkan selamat sukses pada hari akhirat nanti. Ini sudah panduan pasti bagaimana kita diberikan kejayaan dan kemenangan oleh Allah, maka kita harus menolong Allah, yaitu menjalankan tuntunan agama Allah sebagaimana Rasulullah menjalankan, di mana intinya ajaran Rasulullah itu juga diterangkan dalam Al-Quran. Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakanlah, sholatku, ibadahku, hidup dan matiku hanyalah untuk Allah, Tuhan semesta alam. Itulah panduan menolong Allah. Itulah panduan menolong agamanya Allah. Itulah panduan menjalankan Islam yang benar. Jadi seluruhnya diamalkan. Ayat tidak dipilih-pilih, ajaran Allah tidak dipilih-pilih, sesuka hati. Yang suka dijalankan, yang suka diamalkan, yang nggak suka, ini tidak relevan ya Allah, ini tidak cocok ya Allah, ini tidak sesuai dengan lingkungan, dengan budaya, dengan zaman, itu tidak sesuai ya Allah. Wah, ini cocoknya di Arab ya Allah, ini tidak cocok di Jawa, ini bukan orang Islam yang benar kalau begitu, dan bukan menolong agama kalau begitu. Berarti Allah didikte. Siapa kita mau mendikte Allah? Sedangkan kita cuap-cuap ngomong gini aja tanpa izin Allah, tidak bisa. Makanya ada orang bisu, walaupun dia ingin bicara tetap nggak bisa karena Allah tidak menghendaki. Ada orang yang tuli, dia ingin mendengar, nggak bisa karena tidak dikehendaki Allah. Kita bisa melihat ya karena izin Allah. Berkedip ya karena izin Allah. Kulit kita dibikin oleh Allah, tulang kita dibikin oleh Allah, lidah kita dibikin oleh Allah, gigi kita, semua yang ada pada kita ini semuanya anugerah, pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Loh, kok berani-beraninya ada sebagian manusia bahkan ngaku dirinya Islam, dikte Allah. Ayat ini cocok ya Allah, ayat ini tidak cocok ya Allah. Ayat ini menzolimi laki-laki, ayat ini menzolimi wanita. Nah, siapa dia? Nah, kalau ada yang punya pemahaman seperti itu, apalagi diamalkan, sudah jangan pernah mengharapkan pertolongan dari Allah. Kemenangan dan kejayaan pasti ujungnya menyesal, pasti sudah. Karena Allah tidak menghendaki agama Islam yang model seperti itu. Intan surullah, maka kalau kita memahaminya dengan benar, lihatlah bagaimana Rasulullah dan juga murid-murid Rasulullah, sahabat-sahabat Rasulullah dalam menjalankan agamanya Allah. Bapak Ibu sekalian, tentu sebagai orang Islam tidak mungkin kita pingin neraka, pingin nggak sukses, pingin gagal, pingin dilaknat, nggak mungkin. Pasti pingin surga. Setiap hari berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Nah, ternyata ya nggak cukup itu tok. Lihat Rasulullah, bahkan seluruh para nabi itu tidak pernah, oh ini berat ya Rasulullah, ini berat ya Nabi, nggak ada seperti itu. Pokoknya ini Allah yang nyuruh, dijalankan. Bagaimana yang kita pahami, bagaimana Nabiullah Ibrahim dengan keluarganya memahami agamanya Allah. Suruh nyembelih anaknya sendiri aja siap. Suruh sunat sendiri, udah umur 80 tahun. Disunat. Bahkan dulu mungkin nggak ada pisau. Bagaimana saya bayangkan Nabi Ibrahim sunat itu, pakai batu kali ya. Beratnya, Masya Allah, wong kita sekarang udah pakai patiroso, pakai suntik, itu
Cek nggak sakit itu sih mengerikan itu mau sunat itu. Nah, pada Nabi Ibrahim suruh buang istrinya di tempat fi ghairi zar'in, nggak ada tanaman, sendirian, nggak ada tetangga, nggak ada siapapun, nggak ada tumbuhan di pinggir Ka'bah itu. Secara logika ya mati, nggak ada air kan gitu. Tapi Allah nyuruh ya dijalankan. Dan buktinya juga keluarga Nabi Ibrahim itu nggak sengsara. Akhirnya malah dijadikan Khalilullah, keluarga teladan, keturunannya jadikan para nabi, diangkat menjadi kekasih Allah. Keluarga Nabiullah Ismail, Ibunda Hajar diabadikan menjadi ibadah haji yang sudah berapa miliar manusia mulai zaman Nabi Ibrahim pahalanya ngalir terus sama mereka. Rugikah Nabiullah Ibrahim, Nabi Ismail, rugikah Ibunda Hajar taat total kepada Allah seperti itu? Ternyata nggak rugi, untung dan untung tok. Malah sebaliknya orang yang milih-milih ayat yang dikte Allah itu yang selalu merugi dalam sejarah kehidupannya. Sekarang sungguh amat sangat banyak, mungkin mayoritas yang terang-terangan atau tidak terang-terangan yang cara pandang dan pemahamannya seperti itu. Allah didikte sesuka hatinya, kayak ke supermarket. Ini mau beli, yang ini nggak mau, yang ini mau, yang ini nggak mau. Bukan seperti itu orang beragama. Intan surullah, menolong agama Allah ya seperti pemahaman para rasul dan para nabi itu. Semua yang dari Allah benar. Paham nggak paham itu dari Allah benar, harus gitu. Memahami ayat, memahami agama dari Allah. Supaya apa? Supaya kita ditolong oleh Allah, supaya jaya, supaya berhasil hidup kita ini. Para jamaah Bapak Ibu sekalian, di ayat tersebut pakai khitobnya itu anta, satu orang. Intan surullah, jikalau kamu satu orang menolong Allah, yansurkum, maka Allah akan menolong kalian semua. Ini mempunyai rahasia. Ternyata keberhasilan, kejayaan umat Islam itu terkait dengan pribadi-pribadi. Gak mungkin umat Islam kemudian jaya, negara Islam, khilafah Islamiyah, tapi umat Islamnya itu secara pribadi individual belum menolong agama Allah, belum sempurna pemahamannya. Kejayaan umat Islam tergantung pada intan suruh, satu orang. Jadi masing-masing umat Islam merubah diri, memperbaiki diri, mengislamisasi diri, tunduk, taat, patuh kepada Allah totalitas. Lah nanti umat Islam akan diberikan kejayaan, kemenangan itu. Dan contohnya sudah real, sudah nyata dalam sejarah panjang umat Islam. Ketika umat Islam pemahamannya benar, Islamnya benar, dakwanya benar, ibadahnya benar, akidahnya benar, maka nggak pernah turun, grafiknya itu terus naik, ditolong terus oleh Allah, walaupun secara logika nggak mungkin menang, seperti perang Badar. Secara logika nggak mungkin menang. Waktu itu umat Islam itu minoritas, lemah-lemah, miskin-miskin, kuru-kuru, terasing, diusir, diboikot, dikeroyok. Tapi apa yang terjadi? Bukan saja menang di Arab, Romawi dan Persia itu diserahkan kepada umat Islam. Dunia ditundukkan oleh Allah untuk umat Islam. Pada waktu itu selalu minoritas dalam segalanya, dalam jumlah, dalam senjata, dalam ekonomi, itu selalu minoritas. Bandingkan dengan sekarang yang mayoritas. Tapi didikte oleh orang-orang yang sedikit itu. Padahal umat Islam mayoritas. Kenapa seperti itu? Pasti ada yang salah.
Dan yang salah itu pasti bukan janjinya Allah. Yang salah itu pasti umat Islam itu sendiri. Kadang ngakunya itu bertuhankan Allah, tapi nyatanya bertuhankan pada hawa nafsunya sendiri. Itulah penyebabnya kadang-kadang kita jadi gagal dalam hidup. Tidak berhasil, tidak mendapatkan pertolongan dari Allah, ya karena kita itu sendiri. Bukan karena janji-janji Allah yang tidak ditepati. Jadi kemenangan, kejayaan umat Islam itu bergantung individu. Individu memperbaiki diri, mengislamisasi diri, tunduk patuh, menuhankan Allah dengan benar, bertuhankan Allah, nanti umat Islam secara keseluruhan akan diberikan kejayaan. Kalau kita mikir kejayaan umat Islam, keberhasilan umat Islam, kemenangan umat Islam, kayaknya kejauhan Bapak Ibu sekalian. Terlalu komplikasi masalahnya. Sepertinya malah kayak mustahil. Kayak terlalu jauh. Kenapa? Ya umat Islam sendiri belum intan surullah. Agamanya itu agama sesuai pemahaman masing-masing. Agama itu selalu selera-seleraan, mut-mutan. Tidak benar-benar namanya Abdullah, menuhankan Allah, ya apa kata Allah. Bahkan dirinya, pikirannya nggak difungsikan. Apa kata Allah? Jalan. Allah nyuruh, berangkat. Allah melarang, berhenti. Lah itu namanya Abdullah, menghamba kepada Allah. Tapi lihatlah umat Islam sekarang ini. Masih ada yang mau korupsi. Dia muslim, kadang haji, kadang juga dia tokoh Islam, pemimpin umat Islam kadang-kadang itu, tapi mau korupsi. Ada yang mau kadang-kadang selingkuh, pacaran, kadang berzina. Ada kadang-kadang umat Islam itu yang disuruh rukun sesama muslimnya itu berat sekali, maunya itu tengkar terus, ngelek-ngelek saudaranya muslim, membid'ah-bid'ahkan, mengkafir-kafirkan, padahal kita disuruh menyatu. Ada yang mencuri, ada yang masih mau merampok, ada yang akidahnya campuran, tidak karu-karuan, masih komplikasi. Bahkan sekedar disuruh ngamalkan Islam yang kafah saja, nolaknya bukan lagi sindir-sindiran atau sembunyi-sembunyi, suaranya sangat keras, lantang dan menentang. Negeri kita bukan negeri agama. Lu ngono sing ngomong ngono ngaku Islam. Kan gitu. Ya sangat berat kalau seperti itu. Tapi kan Anda muslim. Nah, sementara Islam yang dicontohkan Allah, contohkan Rasulullah, muslim ya berarti menjadi Abdullah, hambanya Allah. Orang yang paling sederhana aja, yang paling bodoh aja paham apa namanya abdun itu. Gak berhak atas dirinya sendiri. Dia miliknya Allah. Dan dia harus taat, tunduk, patuh sepenuhnya kepada Allah, pasrah kepada Allah. Itu kalau memang kita ingin jaya, ingin berhasil. Kalau enggak, ya Allah enggak butuh kita. Silahkan yang iman, itu silahkan beriman dengan kesadaran kata Allah. Yang mau kufur, ya silahkan kufur. Yang masalah itu ngaku iman tapi tidak taat Allah. Lah itu yang masalah. Nanti pinginnya surga, nyampainya di neraka, kan itu yang masalah. Tapi kalau orang sudah saya memang yang penting saya sukses di dunia ini, gak mikir akhirat, ya silahkan, gak ada masalah. Tapi namanya umat Islam itu pasti pingin masuk surga. Nah, masuk surga itu bukan angan-angan. Dibutuhkan iman dan amal soleh. Iman dan amal soleh yang benar, ya iman yang amal soleh yang dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Para jamaah Bapak Ibu sekalian, karena itu masih jauh berpikir tentang umat Islam, maka yang paling mungkin adalah berhasil, jaya, sukses secara pribadi. Itu yang paling mungkin. Secara pribadi, secara keluarga pun kan kita ingin sukses, ingin jaya, ingin berhasil,
ingin diridhoi Allah, ingin tidak dilaknat Allah. Nah, itu yang paling mungkin dalam waktu dekat kita bisa raih. Merubah diri menjadi Abdullah, menjadi hamba Allah, pasti berubah nasib kita. Siapapun kita, pasti akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam waktu dekat itu yang harus kita lakukan. Sehingga kalau orang-orang dilaknat, dimusuhi oleh Allah, dibenci oleh Allah, dihancurkan oleh Allah, kita tidak. Kita ditolong oleh Allah, disayang oleh Allah, diangkat derajat kita oleh Allah, karena memang kita menuju Allah. Allah Subhanahu wa taala menjanjikan itu kepada kita semua. Tergantung kita mau menyambutnya atau tidak. Ini juga didukung oleh Allah dalam surat Al-Hajj ayat 40. Allah juga menegaskan hal itu. Wala yansurannallahu mayyansuruh. Allah menjanjikan sungguh, lam taukid, sungguh, nun taukid sakila, sungguh-sungguh pasti. Wah, Allah berjanji. Allah pasti akan menolong orang yang menolong Allah. Tidak mungkin Allah itu akan ingkar janji. Kalau tidak ditolong, mesti kita yang salah. Pasti tidak memenuhi syarat. Ya, kita harus terus perbaiki diri sampai benar-benar memenuhi syarat, maka kita akan berhak mendapatkan pertolongan dari Allah, kemenangan dari Allah Subhanahu wa taala sesuai yang dijanjikan. Wa ala ayyi syai'in nansurullah azza wa jalla. Terus bagaimana kita caranya menolong Allah itu? Dengan cara apa kita menolong Allah azza wa jalla? Ala nufusina litakuna ahlan linnasri. Caranya adalah kita menolong Allah itu dengan pribadi-pribadi kita, jiwa raga kita. Bukan dengan angan-angan, tapi dengan jiwa raga kita itu. Sebagaimana dituntunkan oleh Allah dalam surat Ar-Ra'd ayat 11. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim." Sesungguhnya Allah itu tidak akan mau merubah nasib satu kaum sampai kaum itu mau merubahnya sendiri. Jadi tidak mungkin kalau kita pingin surga terus pribadi kita itu jalan ke neraka, itu angan-angan kosong. Tidak mungkin. Kita kalau ingin surga ya berjalan menuju surga. Sebagaimana kita mau ke Jakarta, naik bis jurusan Jakarta. Mau ke Jakarta beli tiket bis jurusan Malang, ya nyampe di Malang, nggak mungkin nyampe di Jakarta. Mau ke surga ya harus beli tiket ke surga. Jangan beli tiket ke neraka. Walaupun kita benar-benar ingin surga, bahkan dengan PD-nya, sekarang ibunda sudah bersama Bapak di surga. Dengan PD-nya gitu, ya cuma angan-angan kosong yang pasti di neraka. Karena Allah itu sudah memberikan aturan baku pada manusia. Nggak diserahkan pada masing-masing agama atau masing-masing manusia untuk menentukan cara masuk surga. Ada tuntunan pasti, yaitu dalam kitab suci. Dan itu bukan dibagikan pada umat Islam toh. Pada umat-umat sebelumnya, mulai Nabi Adam sampai sekarang, sampai kiamat sama. Aturannya yaitu tunduk, patuh, berserah diri, menolong agama Allah totalitas. Nah, itu jalan ke surga. Setidaknya pemahamannya dulu harus seperti itu sebelum pengamalannya. Baru setelah pemahamannya benar, nanti amalannya benar. Itu pun kalau mau ngamalkan. Baru dakwahnya nanti benar. Semuanya sudah diberikan aturan baku. Sesoleh apapun, ahli ibadah bagaimanapun kita, menyimpang dari tuntunan Allah, maka ya gak dianggap. Amalan kita menjadi habaan mansuro,
seperti debu-debu yang berterbangan, yang nggak punya nilainya nanti di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kalau kita lihat bagaimana Rasulullah membina masyarakat Arab yang dulu dikenal dengan jahiliyah, buta huruf, temperamen keras, barbar, bodoh, kemudian dirubah oleh Allah menjadi masyarakat yang paling berjaya di dunia ini. Bahkan nggak ada tandingannya sampai sekarang, bahkan mungkin sampai kiamat nggak ada yang menandingi masyarakat yang dibina oleh Rasulullah. Padahal tadi inputnya adalah masyarakat jahiliyah yang jelek, yang nggak berperadaban, yang nggak berilmu pengetahuan, yang jahiliyah, tapi menjadi manusia terbaik yang nggak tertandingi, bahkan bukan tidak saja dipuji oleh sejarah, tapi dipuji langsung oleh Allah Sang Pencipta. Allah menyatakan kuntum khaira ummatin, kalian umat Islam zaman Rasulullah, para sahabat adalah sebaik-baik umat. Khaira ummatin, sebaik-baik umat yang diturunkan ke tengah-tengah umat manusia. Itu dulu semuanya didikan Rasulullah bukan gus-gus semua itu, bukan habib-habib semua, bukan bangsawan-bangsawan semua, bukan doktor-doktor semua, bukan ustadz, bukan kiai, tapi orang-orang jahiliyah yang benar-benar bodoh. Tapi dengan nurut Allah totalitas, dunia dapat, akhirat dapat, dipuji langsung oleh Allah, diberkahi oleh Allah, naik derajatnya setinggi-tingginya, bukan saja di dunia, tapi sampai di akhirat nanti gak tertandingi oleh manusia manapun, oleh bangsa manapun. Karena apa? Ya karena menjadi Abdullah, tunduk, patuh, taat, apa kata Allah. Nah itulah sebenarnya Islam yang akan mendatangkan kejayaan, kemenangan, keberhasilan, kebahagiaan. Itu Islam yang model begitu. Walaupun orang itu bukan ustadz, bukan kiai, bukan gus, bukan habib, bukan doktor, bukan profesor, tapi pemahamannya seperti itu, ya itu yang benar. Jadi jangan ketipu ya. Kadang-kadang kita itu simpati, salut pada orang karena titel, gusnya, habibnya, doktornya, tapi isinya, nilainya yang harus kita nut itu. Karena kalau titel-titel itu luaran itu, belum tentu yang seperti itu mempunyai pemahaman seperti Rasulullah, seperti sahabat-sahabat yang sudah pasti kalau diikuti sudah jadi aturan baku bagi seluruh umat Islam. Pemahaman Islam sing orisinil, sing tepat, sing nggak akan pernah salah ya. Sahabat-sahabat, tabi'in, Rasulullah itu. Nah, kalau itu kita lakukan, ya insya Allah ya kita akan diangkat derajat kita, kejayaan kita, keberhasilan kita oleh Allah, sebagaimana Allah menolong Rasulullah, menolong sahabat, menolong umat Islam di waktu itu, yang tidak saja di akhirat, di dunia pun dunia ditundukkan oleh Allah untuk mereka, dan di akhirat jelas mereka akan menjadi pemimpin-pemimpin ahli surga. Inilah para jamaah Bapak Ibu sekalian apa yang dinyatakan oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, bahwa manusia itu hanya terbagi dua. Yang pertama adalah Abdullah, yang kedua adalah Abdun Nafsi. Yang pertama adalah menjadi hambanya Allah. Apa kata Allah? Nurut, tunduk, patuh, taat, takwa, takut, cinta hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedangkan yang kedua adalah Abdun Nafsi, hambanya hawa nafsu. Kalau ciri-ciri Abdullah akan beraktivitas, akan berperilaku, akan beramal apapun, dirinya, hatinya itu tanya, Allah ridho apa enggak ya? Ini salah enggak ya menurut Allah? Allah senang enggak ya saya mengamalkan ini?
Pasti akan menanyakan seperti itu semua Abdullah, semua hamba Allah. Tapi yang Abdul Nafas tidak seperti itu. Pasti yang ada dalam jiwanya itu adalah wani piro. Begitu. Untung berapa? Yang penting happy. Yang penting berhasil. Yang penting kaya, terkenal. Yang penting berkuasa. Masa bodoh dengan agama. Masa bodoh dengan tuntunan Allah. Masa bodoh dengan kebenaran. Yang penting happy, yang penting berhasil, yang penting kaya. Mau jalan riba, silakan. Jalan maksiat, oke. Bahkan ini menjadi contoh orang-orang sekarang. Menjadi ustadz, jadi ulama zaman sekarang, kalau melarat, salam aja orang nggak mau. Kok tahu? Ngalami sendiri. Ketika baru turun ke Surabaya, wis lari saya. Belum turun ke Surabaya, wis banyak undangan. Termasuk di Galaksi itu. Orang-orang elit. Tapi baru turun dari Mesir, belum bisa beli jazz. Belum bisa beli mobil. Pakai sepeda ulung. Dok kadang mogok di dalan. Ya dilihat kayak sinis, bahkan bukan oleh orang lain, keluarga sendiri sinis. Toko Mesir melarat, ngono, standarnya kok uang. Iki masih gak sekolah, gak mondok, gak Mesir, tukune loro, mobile 5, ngono standare. Sejak itulah saya kecewa berat. Ini sudah ya, jangankan orang lain, keluarga sendiri aja begini. Kalau ke Galaksi itu nggak ada yang mau nyalami. Orang-orang nggak ada yang lihat, apalagi nyambut. Baru setelah masuk ke rumahnya atau ke acaranya, tahu saya yang ceramah, baru nyoba. Loh, sampean tak ustadznya? Loh gitu. Nggak mau nyoba gara-gara berarti karena pakai sepeda gulung, nggak pakai Alphard. Maka sekarang ini sebenarnya karena zaman seperti ini, kalau seandainya saya punya helikopter, saya akan dakwah bawa helikopter. Atau Alphard, bawa Alphard. Karena itu mendukung dakwah sekarang. Orang-orang melihat itunya, melihat casingnya. Jadi tolonglah, sampean Jamanul Iman, kalau ada yang punya helikopter, dipinjamkan ke saya. Ya. Nanti bagi-bagi pahalanya Bu ya, Pak. Ojo sampean gaya rekreasi tok ambek keluarga itu minimal itu pahalanya. Ya kalau anak ustad sing rada kiri iku ya mbok ya sing peka titik sing sugih-sugih iku. Ini gak tahu anak sing peka, keluarga itu yang dipikir. Lah agamane kapan? Sing ngurip-ngurip agama lah ustad, ulama. Lah casingnya itu, kalau casingnya jelek ya kayak itu ceritanya. Nggak ada sing noleh, apalagi nganggep, apalagi dengar fatwanya, apalagi mendukung. Seperti umat Islam itu mencoreng covernya sendiri. Berbeda dengan agama lain. Saya dapat bocoran itu. Lah wis jadi tokohnya itu ya disediakan rumah, ya dibelikan mobil, bahkan sing elek itu dipermak. Jadi ada salon sendiri. Karena ustadz-ustadz mereka kan tampil di depan, elek kan gak menarik. Dipermak bener, ada salonnya khusus, ada duit dana khusus dari umatnya. Nah, ada bunda ustadz umat Islam bagaimana? Gak dilempari batu, matur suwun. Diremehno oleh umatnya sendiri. Mondok dadi opo? Dadi mudina. Sing ngomong ngono iku dudu wong kafir. Ya kanca dhewe, tangga dhewe, keluarga dhewe, jamaah dhewe. Iku lho gak mondok sugih, omahe 15. Itu lho ndak mondok sugih, gak sekolah pun pabrike 5. Ngono. Jadi ukurannya materi. Lah kalau orang kafir maklum. Nah ini umat Islam modelnya begitu sekarang. Bagaimana pertolongan Allah akan datang.
Contohnya tidak seperti itu, bukan hanya umatnya Nabi Muhammad. Seluruh umat Nabi tidak seperti itu. Tapi patokannya bukan kaya, bukan duit, bukan terkenal. Tapi patokannya Allah ridho apa enggak. Itu enggak akan berubah sampai nanti kiamat. Kiai siapapun, lek bener pahamannya begitu. Presiden siapapun, pemimpin siapapun, lek bener. Mesti itu standarnya enggak akan berubah sampai kiamat, sampai kapanpun. Ya karena ini aturan baku dari sang pemilik alam semesta ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang nggak mungkin keliru. Nah, doman manusia ya bisa benar, bisa keliru. Sesuai tuntunan Allah benar, nggak sesuai ya pasti keliru siapapun orangnya. Para jamaah yang dimuliakan Allah, Syekh Abdul Qadir memberikan panduan pasti seperti itu. Jadi manusia itu dibagi dua. Yang pertama Abdullah, hamba Allah yang standarnya selalu Allah oriented. Orientasi itu Allah. Mau melakukan apapun ditanya di hatinya. Ini Allah ridho apa enggak? Allah ridho terus. Allah enggak ridho berhenti walaupun untungnya 10.000 triliun misalnya. Ojo didik-didik, atau 20 atau 1.000 triliun. 1 juta triliun. Allah enggak ridho berhenti, enggak dilakukan. Tapi kalau Allah ridho, mau berapapun 2 juta triliun dilakukan. Karena al-mu'min al-qawi ahabbu ilallah minal mu'min ad-dhaif. Sebenarnya ya mukmin yang kuat itu lebih disukai oleh Allah dari mukmin yang lemah. Segalanya, ya imannya, ya ekonominya, ya kekuatannya. Karena al-malu sholih inda rajulin sholih. Harta itu baru baik kalau di tangan orang yang baik. Adapun harta berapapun banyaknya kalau di tangan orang jelek jadi tambah merusak dunia, tambah buruk. Jadi harus perbaiki dulu orangnya, baru mau kaya, mau sedang, mau miskin, mau terkenal, nggak terkenal, manfaat. Kalau dia sudah benar-benar orang yang soleh, yang baik. Tapi kalau enggak, jadi apapun, punya kemampuan apapun, justru tambah kuat kemampuannya, tambah merusak. Ya contohnya ya Fir'aun itu, Haman, Korun, Abroha, Namrud, dan sejenisnya, sejenis orang itu sampai kiamat. Dan itu orang seperti itu memang ada. Dan Allah ya memang menciptakan orang-orang seperti itu. Ada yang memang disiapkan untuk bahan bakar api neraka. Ada yang memang disiapkan untuk ahli surga. Kok kayak Allah itu ego? Enggak, sebenarnya itu Allah memberikan hak untuk memilih bagi kita. Qad aflaha man zakaha wa qad khaba man dassaha. Aflaha man zakah itu punya peran manusia memilih. Sungguh beruntung orang yang mau mensucikan jiwanya, dan sungguh merugi orang yang mengotori jiwanya. Ada kita diberikan hak untuk memilih. Tapi ada orang manusia itu diturunkan nabi, tidak nurut. Nabi lagi, tidak nurut lagi. Turunkan kitab suci, tidak nurut lagi. Turunkan lagi kitab suci, mentang-mentang. Nah itu akhirnya dikhotam oleh Allah, dikunci mati, nggak diberi hidayah oleh Allah ya karena bangkang itu. Tapi aslinya oleh Allah udah dikasih akal, kasih hati, kasih mata, kasih telinga, suruh baca ayat-ayat Allah, suruh milih jalan hidup yang dipilihkan oleh Allah. Tapi kata Al-Quran dinyatakan ada manusia-manusia punya mata nggak bisa ngelihat, punya kuping nggak bisa mendengar, punya hati nggak bisa memahami. Ya itu masalahnya, akhirnya oleh Allah nggak diberi hidayah. Jadi bukan salahnya Allah, salah manusia sendiri. Seluruh perangkat sudah diberikan tapi dia tidak gunakan. Bahkan kitab suci dia buang-buang. Yang sekarang kayaknya yang laris itu kitab gadget ya. Di mana-mana mulai kecil sampai tua khusuk-khusuk di pojok-pojok. Dibaca, dilihat, direnung, enggak tahu. Mudah-mudahan dibaca Al-Quran. Mudah-mudahan yang dilihat baik-baik. Tapi enggak jamin kayaknya.
karena isinya semuanya ada di situ, mulai paling jelek sampai paling baik. Karena itu ya paling tidak samalah jamnya antara lihat gadget dengan lihat Quran, itu paling tidak sama. Syukur-syukur gadget ya jarang-jarang, Qurannya lebih banyak. Sudah bisa baca, belajar memahami. Sudah bisa memahami, belajar ngamalkan, belajar dakwahkan. Nah sekarang sekedar baca Quran aja mayoritas gak iso. Baca mocot tok secara tartil, secara tajwid, akeh-akeh gak iso dan gak mau belajar. Nah ironis itu, kitab sucinya sendiri. Bahkan kita baca Quran gak pakai tartil, gak pakai tajwid, gak mau belajar, dosa, tidak dapat pahala. Karena bisa merusak makna dari Al-Quran itu. Ya mumpung masih ada kesempatan, setua apapun sampai sempatkan itu untuk belajar Al-Quran. Yo teman-teman sendiri, jamaah-jamaah saya sendiri itu, wis kita kasihkan waktu selapang-lapangnya, ya nggak tergerak untuk mau belajar. Padahal belepotan baca Qurannya. Itu sing mau ngaji loh saya bilang. Apalagi yang umum-umum. Jangan-jangan pikirannya cuma fulus, ben duit. Ngono dok yang ada di pikirannya, maka nggak terlintas untuk belajar Quran dengan benar, memahami Quran dengan benar, mengamalkan Quran dengan benar, dengan baik. Nggak kepikir pikirannya fulus terus. Pagi mikir fulus, siang fulus, sore fulus, malam fulus terus. Di hati fulus, pikiran fulus. Nah kalau itu yang terjadi, yaitu berarti pikiran Fir'aun, bukan pikiran seorang muslim. Seorang muslim tidak seperti itu. Allah ridho enggak ya gitu. Apa katanya Allah? Nah itu enggak akan ada cara lain kecuali mempelajari kitab sucinya Allah sesuai yang diajarkan oleh para ulama, bukan belajar sendiri-sendiri, diajarkan oleh para ulama. Ini enggak jauh-jauh. Sebenarnya hanya ada dua tipe manusia, satu Abdullah, satu Abdun Nafs. Dan an-nafsu maidanul ma'arokah. Dan nafsu itu adalah tempat atau medan lapangan pertempuran. Itu hawa nafsu itu. Jiwa kita itu tempatnya pertempuran terbesar di alam semesta ini. Dan disitulah yang menentukan akhir kehidupan manusia di dunia dan akhirat. Kalau menjadi hamba Allah, jiwanya menjadi hamba Allah akan sukses dunia akhirat. Kalau menjadi hambanya nafsu, ya akan menjadi orang yang gagal di dunia dan di akhirat. Jadi tergantung apakah jiwa kita itu berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga menjadi Abdullah, apakah jiwa kita itu berserah diri kepada hawa nafsu kita. Dan ini juga pernah dinyatakan sendiri oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau pulang dari perang terbesar dalam sejarah Islam, yaitu perang Badar. Perang penentuan antara hak dan batil. Umat Islam sangat lemah, minoritas melawan para jagoan, para bangsawan, para orang-orang kuat, pasukan elit Arab. Ya sangat berat tentu, koyok berangkat mau mati aja kalau perang waktu itu. Karena kalah jumlah, kalah keahlian, kalah senjata, kalah segala-galanya, kalah kekuatan. Wah itu sudah perang yang luar biasa. Tapi herannya Rasulullah kok menyatakan kita sekarang kembali dari perang kecil, dikecilkan menuju perang yang paling besar. Masih ada ya Rasulullah, kata para sahabat, perang yang lebih besar dari ini? Ada. Perang apa itu ya Rasulullah? Jihadun nafs, perang melawan hawa nafsu. Oh ternyata gitu kata Rasulullah. Jadi musuh kita tidak jauh-jauh sebenarnya. Yang terberat adalah dalam diri kita sendiri. Hawa nafsu kita sendiri itu.
Kalau kita pikir-pikir ternyata ya benar, dan mungkin ya memang tidak mungkin salah apa yang dinyatakan oleh Rasulullah SAW. Kalau kita berpikir tentang perang Badar yang berat itu ada selesainya. Kalau kita berpikir perang kemerdekaan ada selesainya. Perang dunia 1, perang dunia 2 ada selesainya. Perang apa saja ada selesainya. Tapi perang melawan hawa nafsu sampai sakaratul maut itu nggak selesai. Sampai-sampai kata Rasulullah SAW, seandainya kaki kananmu itu sudah masuk surga, tetapi kaki kirimu itu belum masuk surga, kamu jangan merasa aman. Apalagi kita ini, jangankan kaki kita, rambut kita belum nyampe surga. Dan ini akan terus berlangsung terus-menerus setiap detik, setiap jam, setiap hari, setiap bulan, setiap tahun, sampai kita dipanggil oleh Allah mati semua. Itu nggak ada selesainya. Kita perang melawan hawa nafsu itu. Hawa nafsu itu ngajak kita merugi, ngajak kita dilaknat, dimurkai Allah, ngajak kita menuju neraka. Dan susahnya, ironisnya ya, jalan menuju nafsu neraka itu enak. Nah itu yang masalah. Kenapa? Karena ngeblong, ngeslong, nggak ada rem, enak. Nggak ada sing ngajak pun berangkat gelundung. Bahkan bayar pun dengan senang hati masih larang-larang. Karena enak, seiring dengan keinginan, hasrat, seiring dengan hobi, seiring dengan nafsu, maka enak. Dan semua orang bisa itu tanpa belajar, tanpa memahami dengan benar, tanpa usaha keras, jalani hidup sesuai seleranya, nyampe sudah ke neraka. Adapun kalau ke surga itu gak enak Bapak Ibu sekalian. Kenapa? Gak enak, terasa karena melawan hawa nafsu. Wah itu yang jadi berat. Orang pada tidur suruh bangun sholat subuh, suruh pengajian berangkat. Maka memang perlu untuk kita modifikasi gitu ya. Kalau ke surga itu supaya jadi enak. Dan alhamdulillah panjenengan harus pinter. Di antara modifikasinya itu disediakan apa itu di luar itu? Rawon nggih. Rawon apa buntut apa sop. Itu modifikasi, bagus itu supaya jadi enjoy, enak, senang. Engko lek duwe wis tambah akeh dikasih rawon, mulai sangoni 1 jutaan, gitu. Mus penuh ke Masjid Nurul Iman tak jamin penuh. Rungkut Harapan full. Subuh di Nurul Iman kasih 1 jutaan setiap orang. Wis wong prei itu gak kerja, pasti wis. Lek duwe ya nggak salah sing sugih-sugih iku tambah untung, digunakan di jalan Allah tambah untung sampean. Duit sing ono iku baru tersisa lek sampean infakna di jalan Allah. Dan ternyata surga itu ternyata ya disetting dari sini. Bukan di surga itu, di sini. Yang punya duit silahkan menolong Allah dengan duit, punya ilmu dengan ilmu, punya tenaga dengan tenaga, punya pikiran dengan pikiran. Nah itu nanti menjadi tiket di surga. Nggak ada orang-orang ujuk-ujuk surga di dunia menengah, nggak ada. Harus beli tiketnya sesuai kapasitas masing-masing yang diberi oleh Allah kepada kita. Jangan sampai kita masuk surga tapi surga-surgaan. Karena apa? Karena kita iman-imanan, karena kita Islam-islaman, karena kita pura-pura ngamal, nggak ngamal beneran. Nanti surganya surga-surgaan. Na'udzubillahi min dzalik. Para jamaah sekalian, nah, tadi karena katanya kalau sudah ada tet itu sudah waktunya ya. Waktu apa namanya itu suruk ya. Maka ya mudah-mudahan yang sedikit ini manfaat untuk saya, untuk jamaah, untuk Bapak Ibu sekalian. Masih ada kesempatan memperbaiki diri selagi kita belum dipanggil Allah. Mari kita manfaatkan sebaik-baiknya agar kita nanti tidak menyesal.
agar kita diberikan kesuksesan, kejayaan, keberhasilan, kebahagiaan dunia sampai di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Namun demikian, semua yang benar itu dari Allah semuanya. Mari kita teladani bersama-sama. Semoga kita semuanya husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Bila ada yang salah, ada yang kurang, yaitu dari saya pribadi, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Kita berdoa ya, kita tutup dengan doa bersama-sama. Mudah-mudahan doa-doa kita di pagi hari ini dengan tawassul pada amal soleh pengajian ini, karena ini amalan yang dicintai Allah, dicintai oleh Rasulullah. Mudah-mudahan barokahnya kita ngaji seperti ini, semua doa-doa kita ini dikabulkan oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Allahumma salli wa sallim ala nabiyina wa rasulina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazida ya rabbana. Lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika 'azimi sultanik. Allahumma inna zalamna zulman katsira wa la yaghfiru dhunuba illa anta faghfir lana maghfiratan min 'indik warhamna innaka antal ghafurur rahim. Allahumma ighfir lana wa liwalidina wa limasyayikhina wa li azwajina wa li auladina ولجماعتنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم انصر مجاهدين في كل مكان. اللهم اجعلنا من المجاهدين والشهداء والصالحين والصديقين والمخلصين والصابرين والشاكرين والمتقين والناجحين في الدارين يا رب العالمين. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا عيبا إلا سترته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة لك فيها رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها ويسرتها يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Kita tutup dengan doa kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Al-afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.